Perkenalkan, nama saya Yudi Mardiana. Saya merupakan salah satu mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, jurusan Pendidikan Matematika angkatan 20. Di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk memanfaatkan sampah. Saya akan pergi ke penjual jus buah untuk meminta kulit dari buah yang dijual. Sekaligus saya akan membeli jus buah untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh saya. Sebelum saya berangkat, saya akan membawa tote bag dan juga membawa tumbler untuk mengurangi sampah plastik. Karena kita ketahui, sampah plastik sangatlah sulit untuk menguraikan dirinya sendiri di lingkungan. Sebelum meninggalkan kos-kosan, saya mematikan lampu untuk menghemat energi serta pencegahan panas bumi. Kemudian, saya akan berjalan kaki menuju lokasi untuk mengurangi polusi udara dan kemacetan di jalan. Sesampai di lokasi, saya langsung memesan jus buah serta meminta kulit buah yang tidak digunakan oleh penjual. Halo guys, di sini saya akan memanfaatkan dari limbah rumah tangga berupa sayuran dan buah. Dimana ini merupakan sayuran dan buah-buahan yang masih segar. Di sini saya akan menggunakannya sebagai pembuatan ekoenzim. Ekoenzim sendiri itu apa sih? Ekoenzim merupakan sebuah hasil fermentasi dari gula atau molase, kemudian dari sisa-sisa buah dan sayuran yang segar, kemudian terdapat air. Sebelum saya melaksanakan bagaimana prosesnya, saya akan mengenalkan apa saja yang perlu disiapkan. Yang pertama, kita harus menyiapkan air yang diletakkan pada wadah, bekas wadah. Di sini saya menggunakan bekas wadah Pocari Sweat. Di sini dengan takaran 2 liter, tetapi untuk air di sini sebesar 60%. Jadi 60% dari 2 liter yaitu 1200 ml. Kemudian di sini ada sayuran segar dan buah-buahan. Di sini saya mengambil ada jambu, mangga, sawo, terus ada kangkung, ada jeruk, ada kacang, kemudian ada mentimun dan ada wortel. Selanjutnya di sini adalah gula merah. Gula merah ini merupakan sudah hasil cairan, dimana ini sebesar adalah 120 gram, dimana sehingga kita dapatkan perbandingan dari ketiga bahan ini, yaitu air sebanding 10, kemudian gula merah banding 1, kemudian sayuran ini berbanding 3. Selanjutnya di sini kita menyiapkan plastik, jangan lupa, kemudian karet sama jarum bentul. Yang pertama, ketika kita meletakkan air sebesar 60% dari tempat wadahnya, ini sebesar 1,2 liter, kita akan mencampurkan gula merah tersebut ke dalam air di sini. Setelah kita campurkan, kita akan masukkan semua dari bahan sayuran dan buah-buahan segar ini ke dalam aqua. Kita potong ya yang terlalu besar, karena ketika kita menggunakan wadah yang kecil itu minimnya saat memasukkan semua bahan-bahannya. Ketika semua barang sudah masuk, semua barang kita sudah masukkan, yang selanjutnya itu kita menutupnya itu tidak menggunakan penutup asli, melainkan menggunakan plastik. Karena apa? Pada saat hari minggu pertama akan terjadi penguapan di sini, sehingga terjadinya fermentasi. Apabila kita menggunakan tutupnya di sini, tidak akan ada udara yang keluar masuk. Kita menggunakan plastik ini, kita ikat menggunakan karet, dan kemudian kita lubangi sekitar 3 sampai 5 atau berapa, jangan sampai terlalu besar. Ini kita
kita biarkan selama 1 minggu. Kita simpan di tempat yang benar-benar jauh dari tempat yang berbahaya, seperti yang mudah terbakar atau mudah meledak, kemudian tempat-tempat barang penyimpanan yang berharga. Setelah lebih berusia dari 7 hari, kalian bisa menggunakan penutupnya ini, tetapi kalian juga harus sering-sering membukanya. Untuk pemilihan wadahnya juga tidak sembarangan, karena kita harus menggunakan bahan yang benar-benar plastik. Tidak boleh menggunakan bahan yang dia udah berkarat, itu tidak boleh. Setelah kalian membuat ekoenzim, kira-kira tahu nggak nih apa manfaatnya? Tentu saja dong, ekoenzim di sini bermanfaat banget untuk kita, apalagi sebagai manusia. Yang pertama saja, untuk kehidupan sehari-hari kita bisa digunakan sebagai rumah tangga, sebagai pembersih rumah tangga, sebagai pembersih alat rumah tangga kita. Nah, seperti kita digunakan untuk sebagai sabun cuci alami, kemudian pembersih lantai alami, kemudian sebagai sabun cuci pakaian alami, juga sebagai pembersih pestisida juga. Sedangkan bagi kesehatan nih, kira-kira tahu nggak, bisa digunakan sebagai hand sanitizer loh, kemudian bisa digunakan juga sebagai mengobati dari luka, kemudian sebagai mengobati dari alergi kita, kemudian juga bisa sebagai obat dari gigitan serangga. Kemudian untuk komponen-komponen abiotik, kira-kira berguna nggak sih ekoenzim di sini? Tentu saja berguna. Dalam udara dia mampu mengikat, mampu membersihkan, mampu membuat udara itu menjadi lebih segar. Kemudian dalam tanah, ekoenzim di sini mampu membuat tanah tersebut kembali subur gitu kan. Terus di dalam di dalam air, ekoenzim di sini mampu membuat air tersebut yang pertamanya keruh menjadi jernih. Selanjutnya di dalam udara itu kalian bisa banget menggunakan ekoenzim ini apabila sudah berusia 45 hari diletakkan di dalam ruangan kamar kalian, karena bisa banget untuk membersihkan udara-udara yang ada di kamar kalian, bisa menyejukkan udara di kamar kalian. Kemudian ekoenzim ini mampu memberikan ion negatif seperti petir itu kan ya, sehingga satu botol ekoenzim di sini setara dengan 10 pohon bagi kehidupan manusia. Selain di sini juga ekoenzim ini digunakan, kita simpan, kita panen itu apabila sudah berusia 3 bulan untuk daerah tropis, dan 5 bulan sampai 6 bulan itu untuk usia non tropis, untuk di daerah non tropis. Kemudian ekoenzim ini sangat-sangat banyak sekali manfaatnya selain yang bisa saya sebutkan tadi. Nah, ternyata dari yang semulanya hanya hasil limbah dari rumah tangga bisa kita manfaatkan kembali, bisa kita olah kembali menjadi suatu hal yang berharga untuk kita, lingkungan kita, dan bahkan untuk banyak orang juga. Jadi saya mohon kepada kalian semua untuk bisa memanfaatkan hasil limbah rumah tangga sebaik mungkin, karena hasil limbah di sini bisa bermanfaat sekali, daripada kita hanya membuang sembarangan, menambahkan rasa bau yang tidak sedap atau gimana. Kita sangat bisa menggunakannya seperti ini. Selain itu juga kita harus menggunakan bahan-bahannya di sini emang harus benar-benar segar. Supaya apa? Supaya bisa menghasilkan hasil yang baik. Jadi ini hasil ekoenzim yang telah saya buat. Ini hari pertama kita biarkan sampai 3 bulan. Dan ini ekoenzim yang teman saya buat, yaitu pada tanggal 27 Februari 2022, sudah berkisar umur hampir 3 bulan ya. Nanti bisa kita gunain. Jadi sekiranya kalau sudah hampir 3 bulan, warnanya akan berubah seperti ini, kuning-kuning kecoklatan. Kemudian sayuran-sayurannya di sini sudah pada turun ke bawah. Selain itu, apabila sudah berusia 3 bulan, kita akan menggunakannya. Itu kita dapat membukanya, kemudian kita dapat mensaring, kemudian kita dapat menggunakan airnya tersebut gitu kan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga